Ini diinjak baru di starter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arena Edukasi, tempat dimana kita bisa menambah wawasan dan mencari hiburan. Kali ini kita akan review ya, sharing sedikit tentang Xpander 2017. Gimana lengkapnya? Ini kita perjalanan dari Solo mau ke Kebumen, baru sampai di Klaten. Yuk ikuti perjalanan kami. Ya, ini kita coba review dan rasakan bagaimana Xpander 2017. Xpander yang umurnya sudah hampir 5 tahun, dan ini Xpander rental, jadi digunakan oleh banyak tangan, dipakai banyak orang, sehingga harusnya tingkat kenyamanannya ini bisa jadi patokan ya, bisa jadi pedoman buat teman-teman mungkin yang mau cari mobil Xpander. Jadi ini mobil rental tapi overall masih nyaman, masih enak, kaki-kakinya itu masih sehat ya, digunakan untuk jalanan Indonesia yang tidak terlalu baik ya, itu masih halus, soft, terus juga kekedapan kabinnya cukup baik. Dan yang paling khas dari Xpander adalah bantingannya. Setirnya juga masih enteng, bantingannya luar biasa ya, memang terbaik di kelasnya dibandingkan mobil-mobil MPV yang lainnya, karena dia punya dia cukup tinggi. Dan Xpander ini memang skop belakangnya ya, itu memang pakai punyanya Lancer. Jadi bantingannya emang terkenal lah. Lancer itu kan memang mobil yang sering digunakan untuk rally-rally ya, sehingga di medan-medan yang ini sangat tangguh dan sangat nyaman. Ya, Xpander ini meskipun mobil rental, tapi ini kilometernya masih 107.000 ya. Jadi masih belum terlalu banyak untuk kategori mobil rental sebenarnya. Makanya mungkin masih enak, tarikannya masih sangat enteng. Meskipun dia mesin 1500 4 silindernya bukan yang terbaik ya kalau untuk mesin ya, tarikannya ya, tapi memang Mitsubishi ini untuk Xpander ini memang keren tarikannya. Ini kita sementara sih belum dapat jalan yang begitu goyangannya, kerusakannya belum begitu parah. Ini kita perjalanan dari Solo mau ke Kebumen, nanti setelah Jogja kita akan masuk ke jalan Dendels, coba jalan yang panjang tapi mulusnya, halusnya mungkin tidak sehalus jalan tol. Kita akan coba bagaimana sih kenyamanan dari Xpander ini, karena memang secara untuk keluarga memang cukup nyaman, kabinnya lega, lebar, sehingga headroom, legroomnya juga sangat luas, sehingga kalau mau bawa barang bawaan yang banyak pun juga masih cukup baik. Hanya saja ini karena Xpandernya tipe yang paling rendah ya, jadi di setir ini belum ada kursor-kursor untuk tombol-tombol untuk musik dan sebagainya. Terus AC juga masih single blower. Ini dusnya di belakang ini tempat double blowernya itu yang memang masih kosong. Itu aja sih AC, sehingga yang menurut kami masih agak kurang nyaman tentang panas ya. Nggak tahu kenapa mobil ini sejak tadi kami pakai siang itu panasnya kerasa gitu. Jadi dashboardnya ini ketika dipegang tadi cukup panas, entah karena kacanya yang luas, atau mungkin kaca filmnya yang mungkin kurang baik, atau mungkin karena AC-nya single blower ya, itu belum tahu kenapa. Itu hanya sharing kami tentang mobil ini. Salah satu hal yang membuat kami kurang nyaman tentang panasnya ini ya, depan ini, jadi langsung ke wajah itu sangat kerasa. Oke, satu lagi yang menurut kami kurang nyaman itu adalah ini ya, di bagian ini handrestnya ini sayang banget ini
Mitsubishi nggak mau ngasih sini ya, ini kurang tinggi. Tapi kalau untuk handremnya masih tarian, masih model yang apa namanya, tuasnya ditarik, itu khas Mitsubishi. Jadi ini handremnya besar, kokoh, sangat nyaman. Hanya saja handrestnya aja yang di sini sayanya nggak ada ya. Nah, handrestnya saya nggak ada, jadi untuk perjalanan jauh tangan kirinya itu agak kurang nyaman. Kalau yang kanan sih oke. Di situ juga banyak tempat-tempat jajan yang bisa buat laci penyimpanan yang sangat bermanfaat. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ini mendung, semoga nanti ketika hujan kita juga bisa ambil video, kita bisa rasakan juga bagaimana kekedapan atapnya ya ketika menerima hujan itu seperti apa. Dan juga mungkin nanti kalau malam kita coba lampunya juga. Katanya Xpander itu kan lampunya di bawah, katanya apakah kurang tinggi atau seperti apa, nanti akan kita coba. Ya teman-teman, ini hujannya cukup deras, tapi kembali lagi ke kekedapan ruangan di dalam mobil ini memang sangat baik ya. Ini suara itu hanya ada dari depan, jadi suara hujan itu hanya ada dari depan, jadi dari atas itu nggak ada suara yang terdengar yang mengganggu dari depan. Jadi memang suara paling kencang itu memang dari depan. Hujannya deras ya, kita kurangi kecepatan, kita mau masuk di Jogja ini ya. Ya itu aja teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli Xpander baik baru maupun bekas ya, kalau teman-teman mau beli bekas yang tahun 2017 pun seperti ini juga masih sangat nyaman ya, masih sangat recommended buat keluarga. Dan teman-teman kalau di sekitar Solo dan sekitarnya, kalau mau rental mobil, kalau mau sewa mobil, ada di Podomoro Group ya. Nanti kontaknya akan kita kasih di deskripsi ya. Mobil-mobil keluarga ada, Hiace, Toyota juga ada. Jadi monggo, harganya sangat terjangkau lah ya teman-teman. Kita sudah, setelah Dendels tadi ya, kita sudah coba, kita sempat kecepatan 120 plus minus saya. Kita akan obrolin plus minusnya. Jadi plusnya itu tadi nyaman gitu ya, buat kenceng ketika jalan bergelombang nyaman, bantingannya enteng, terus ketika RPM tinggi dia powernya baru keluar. Gimana sayang? Enak ya? Jalan-jalan ya? Jalan sama siapa? Nah, beberapa minusnya itu memang satu di tenaganya ya. Tenaganya itu ya wajar ya, low MPV, jadi kerasa banget ketika tarikan awalnya itu di RPM rendahnya dia nggak dapet ya. Jadi powernya buat teman-teman misalnya sering pakai yang bensin cc 2 atau 2, itu pasti akan kerasa gitu. Ya wajar sih, memang untuk di kelasnya powernya ya segitu-gitu aja. Lalu selanjutnya minusnya ini sandaran kursinya ya, lama-lama ternyata secara nyamannya itu agak kurang ya, apalagi di bagian kepala ini ya. Headrestnya ini nggak tahu kenapa bagi kami ini agak kurang nyaman gitu. Kalau untuk power tadi ya, karena dia penggerak roda depan. Jadi untuk jalan di jalan yang datar itu enak, torsinya dapat gitu tadi. Ya ini kita perjalanan malam, jadi lampunya memang tidak seterang di teman-temannya yang lain ya. Ini lampunya masih biasa, belum LED. Kalau kami biasa pakai Xenia 2020 ya, dibandingkan Xenia 2020 yang sudah facelift yang lampunya ada LED, itu ini jauh, ini sangat gelap
itu apalagi ketika di tempat-tempat sepi itu, waduh, di tempat ramai ini aja kayak nggak ada lampunya ini ya. Jadi itu salah satu kekurangan mungkin dari Mitsubishi Xpander. Gak tahu kalau mungkin Xpander yang baru ya, lampunya mungkin udah lebih bagus. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, ini kondisi gelap malam tambah hujan, ini memang tidak maksimal untuk jarak pandangnya. Keluarga. Saja terima kasih dari kami. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.